Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfairus Istihar dari kelas TI 4804 dengan NIM 1020124000012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori atom. Oke, langsung aja. Atom. Pengertian atom dan perkembangan atom pada dasarnya setiap material yang ada di dunia ini pasti mempunyai bagian yang paling kecil. Lalu jika bagian kecil itu dibelah lagi, maka akan terdapat bagian yang lebih kecil lagi. Nah, bagian kecil dari bagian yang terkecil itulah disebut dengan atom. Atom itu sendiri bisa dikatakan sebagai penyusun materi terkecil dari segala materi atom yang ada. Dari segala materi yang ada. Secara sederhana, atom bisa diartikan seperti itu. Selain itu, dalam dunia sains, atom memiliki perkembangan yang setiap perkembangan pada atom merupakan hasil evaluasi dari teori atom sebelumnya. Pengertian atom menurut para ahli, yang pertama oleh John Dalton, mengemukakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi. Teorinya menjelaskan hukum kekekalannya, massa, dan hukum perbandingan tetap. Yang kedua oleh Thomson menemukan elektron dan mengusulkan model atom roti kismis, di mana elektron terbesar dalam bola bermuatan positif. Teori ini memiliki kelemahan karena tidak menjelaskan struktur inti atom. Yang ketiga oleh Ernest Rutherford melalui eksperimen penembakan partikel alfa pada lempengan emas. Ia menemukan bahwa atom memiliki inti yang kecil dan bermuatan positif, serta sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Teorinya menggugurkan model Thomson. Yang keempat adalah Niels Bohr, yaitu mengembangkan model atom yang lebih baik dengan mengusulkan bahwa elektron bergerak dalam orbit tertentu di sekitar ini. Model ini menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks. Oke, di teori atom Dalton ini kita dijelaskan bahwa John Dalton adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori atom pada tahun 1803. Teori yang dikembangkan ini merupakan hasil eksperimen John Dalton dalam mengembangkan pemikiran atom Democritus. John Dalton juga beranggapan bahwa atom itu berbentuk seperti bola biliar. Oke, lanjut mengenai teori atom Ernest Rutherford. Ernest Rutherford adalah fisikawan yang lahir di Selandia Baru yang merupakan murid Joseph John Thomson. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Rutherford, ia dapat menjawab semua kelemahan yang ada pada teori atom sebelumnya, yaitu teori atom Thomson. Oke, lanjut ke teori atom Bohr. Pada saat itu, para ilmuwan sepakat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rutherford. Hal yang disetujui oleh para ilmuwan pada saat itu ialah atom terdiri dari inti atom dan elektron yang mengitarinya. Namun karena pada lintasan elektron yang diterapkan oleh Rutherford masih memiliki kekurangan, maka seorang fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika tahun 1992 yang bernama Niels Bohr memperbaiki teori atom Rutherford. Ia melakukan serangkaian percobaan atau penelitian hanya untuk menyempurnakan teori atom Rutherford. Niels Bohr menggunakan model atom nuklir dan teori kuantum Planck untuk menyempurnakan teori atom Rutherford. Hingga saat ini, teori atom ini dikenal dengan teori atom Bohr. Oke, lanjut ke teori mekanika kuantum. Kelemahan yang ada pada teori atom Niels Bohr akhirnya disempurnakan oleh seorang fisikawan dari Austria. Ia adalah peraih Nobel Fisika pada tahun 1933 dan nama fisikawan itu adalah Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger membuat teori mekanika kuantum atau yang saat ini dikenal dengan model atom modern. Teori atom ini menggambarkan sifat pergerakan serta posisi elektron yang berdasarkan pada hipotesis Broglie dan Werner Heisenberg. Dengan hipotesis Broglie dan Heisenberg, maka Erwin Schrödinger berhasil menemukan sebuah persamaan gelombang gerakan elektron dalam suatu atom. Rumusan ini dapat menerangkan bahwa lintasan elektron adalah sebuah ruang bukan berupa garis saja. Oke, lanjut ke subpartikel dalam atom. Atom yang sering dianggap sebagai unit terkecil dari materi ternyata masih terdiri dari partikel yang lebih kecil lagi, yang kita kenal sebagai subpartikel. Subpartikel ini menjadi kunci untuk memahami sifat-sifat materi dan interaksi di tingkat atom. Oke, untuk jenis subpartikel utamanya yang pertama adalah proton. Dapat diketahui bahwa proton adalah partikel subatomik yang memiliki muatan listrik positif. Bayangkan atom sebagai sebuah sistem tata surya mini. Jika elektron adalah planet-planet yang mengelilingi matahari, maka proton bersama dengan neutron adalah inti atom yang berperan sebagai matahari. Dapat diinikan bahwa sifat-sifat utama proton yang pertama adalah muatan positif, massa, lokasi, dan stabilitas. Yang kedua ada neutron.
Neutron sendiri merupakan partikel subatomik yang tidak memiliki muatan listrik. Bersama dengan proton, neutron membentuk inti atom meskipun tidak bermuatan. Neutron memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sifat-sifat atom, terutama stabilitas inti atom. Sifat-sifat utama neutron sendiri yaitu yang pertama adalah tidak bermassa, yang kedua bisa bermassa namun sedikit lebih besar daripada massa proton, sama lokasi dan stabilitas. Lanjut, yang ketiga elektron. Elektron adalah partikel subatomik yang memiliki muatan listrik negatif. Bayangkan atom sebagai sebuah sistem tata surya mini jika proton dan neutron membentuk inti atom. Maka elektron adalah partikel-partikel yang mengorbit inti atom ini. Sifat-sifat utama elektron yang pertama, muatan negatif, yaitu memiliki muatan listrik negatif yang sama besar dengan muatan proton tetapi berlawanan tanda. Massa elektron sangat kecil, jauh lebih kecil daripada massa proton atau neutron. Lokasinya untuk elektron bergerak mengelilingi atom dalam orbital-orbital tertentu. Untuk stabilitasnya, elektron merupakan partikel yang stabil. Untuk interaksi antar subpartikel, ada dua. Yang pertama adalah gaya elektromagnetik. Gaya ini menarik elektron yang bermuatan negatif ke inti yang memiliki muatan positif dan menjaga elektron tetap berada di sekitar inti. Yang kedua ada gaya nuklir kuat. Gaya ini bekerja di dalam inti atom mengikat proton dan neutron dengan cara bersama-sama. Gaya ini sangat kuat tetapi hanya berfungsi pada jarak yang sangat pendek yaitu dalam inti atom. Isotop. Isotop adalah varian dari unsur yang memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron yang berbeda. Peran isotop sendiri memiliki aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran dan penelitian ilmiah. Oke, lanjut. Ion. Ion adalah atom yang telah kehilangan atau mendapatkan satu atau lebih elektron sehingga memiliki muatan listrik. Jika atom kehilangan elektron, ia menjadi ion positif dan jika mendapatkan elektron, ia menjadi ion negatif. Peran ion penting dalam reaksi kimia sebagai konduktivitas listrik dan berbagai proses biologis. Oke, kesimpulannya adalah teori atom merupakan landasan fundamental dalam ilmu kimia yang menjelaskan bahwa semua materi tersusun atas partikel-partikel terkecil yang disebut atom. Seiring berkembangan ilmu pengetahuan, pemahaman kita tentang atom semakin mendalam, dari model atom sederhana hingga model atom modern yang lebih kompleks. Teori atom telah berkembang pesat dari waktu-waktu, meskipun model atom terus mengalami penyempurnaan konsep dasar bahwa materi tersusun atas partikel terkecil yang disebut atom. Pemahaman yang mendalam tentang teori atom sangat penting untuk memahami dunia ini di sekitar kita. Oke, ke pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan atom dan molekul? Atom adalah partikel terkecil dari unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut, sedangkan molekul adalah gabungan dua atau lebih atom yang terikat secara kimia. Sebuah molekul bisa terdiri dari atom unsur yang sama, misalnya O2, atau unsur yang berbeda, misalnya H2O. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menentukan nomor atom dan nomor massa suatu unsur? Nomor atom adalah jumlah proton dalam inti atom dan menentukan intensitas unsur tersebut. Nomor massa adalah jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Misalnya karbon memiliki nomor atom 6 dan nomor massa 12 adalah 6 proton plus 6 neutron. Oke, mungkin sekian penjelasan teori atom dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Berikut link jurnalnya sudah saya lampirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.